Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, beberapa menit ke depan kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN, khususnya SMA kelas 12 pada bab 2 bagian A, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjalankan perilaku orang yang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2. Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. 3. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 4. Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itulah tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Adapun ciri-ciri hukum, yang pertama adanya perintah atau larangan. 2. Perintah atau larangan itu harus dipatuhi, ditaati setiap orang. Karena setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jika dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Avondorp, mengungkapkan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Di Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Philip M. Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Adapun penegakan hukum menurut Jimli Asidikik adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama itu terciptanya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. 3. Menjamin masyarakat yang tertib. Demikian pemaparan materi pada bab ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.